Halo teman-teman, kembali lagi bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola yang banyak banget di request sama teman-teman, yaitu Lightspeed 20 FWD. Dan ini dia sepatunya. Saya nggak tahu sih singkatan dari FWD itu apa. Cuman ya nggak apa-apa lah, terserah itu FWD itu apa. Yang penting kita bahas soal sepatunya. Nah, sepatu ini tuh memang banyak banget di request untuk review, dan juga pasti dari teman-teman udah ada yang beli sepatu ini. Dan udah ada yang nyobain juga, tapi penasaran juga sama review di sini. Gimana sih tentang sepatu ini, ataupun penilaian dari Minlock seperti apa untuk sepatu ini. Dan buat kalian yang mau order sepatu ini, mungkin bisa jadi referensi untuk video ini, jadi tonton sampai selesai teman-teman. Dan untuk saat ini sepatu ini dibanderol dengan harga 599.800. Ini retailnya udah sama dengan Lightspeed Reborn, walaupun Lightspeed 20 yang terdahulu itu kayaknya nggak sampai 600.000, kalau nggak salah 549, jadi selisih 50 ribuan. Dan untuk saat ini harganya masih belum digoreng ya teman-teman. Saya kemarin dapetin sepatu ini di bawah 500 ribuan, dan saya dapetin sepatu ini di Set Sport Palembang. Nanti kalau teman-teman mau order, saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Itu pun kalau sepatunya masih ada ya teman-teman. Jadi kalau kalian nemuin harga yang masih murah, saran saya langsung order aja. Nggak tahu sih nanti kedepannya bakal rilis lagi atau enggak, tapi ada juga simpang siur di Instagram, banyak banget warna putihnya, dan banyak juga yang nanyain, Min, apakah itu bakal rilis juga warna putih? Saya pastinya sih belum tahu ya, tapi kemungkinan itu bakal rilis. Biasanya kalau rilis untuk versi terbaru itu nggak hanya satu warna, biasanya 2-3 warna juga. Kemudian ada yang nanya juga untuk Lightspeed Reborn, itu kemarin banyak banget warna hijau, itu yang nanya juga banyak. Dan setelah saya konfirmasi di pihak specs-nya sih, kemungkinan itu memang bakal rilis ya teman-teman. Cuman untuk tanggalnya saya belum tahu, dan ada beberapa warna lagi yang bakal dirilis juga. Jadi mungkin kalian bisa nunggu Lightspeed Reborn, atau kalian bisa order Lightspeed 20 ini juga. Dan untuk versi yang terbaru nih, apa aja sih perbedaan dari versi yang sebelumnya? Mungkin itu yang jadi pertanyaan buat teman-teman. Antara sepatu yang ini dan yang lama itu apa perbedaannya? Yang paling banyak pertanyaan adalah apakah cocok untuk tipe kaki lebar? Jadi kita akan bahas di video ini ya teman-teman. Langsung aja kita bandingin sama versi yang terdahulu. Nih, saya masih punya satu piece versi yang Lightspeed 20 pertama, dan ini saya gambarin. Ini karakter dari Naruto ya teman-teman, karena saya salah satu pecinta anime, terutama Naruto. Jadi ini saya gambarin Susanoo dari Uchiha Itachi. Nah, buat teman-teman yang tahu, ya inilah pokoknya. Dan kalau teman-teman mau gambar kayak gini juga di Havelart, nanti link Instagram gambarnya saya sertakan di deskripsi video ini, jadi bisa request gambar apapun. Dan langsung aja kita bahas soal sepatunya, perbedaan detail-detail dari kedua sepatu ini, biar bisa ada gambaran buat teman-teman ketika mau order sepatu ini, jadi bisa tahu lah minimal apa aja perbedaan dengan versi yang sebelumnya. Dan langsung aja kita bahas soal perbedaan dari kedua sepatu ini ya teman-teman. Kita mulai dari bagian uppernya. Nah, untuk upper terluarnya ini sama banget dengan versi yang terdahulu, sama juga dengan Elevation One, walaupun sisi bagian dalamnya beda. Nah, dari kedua sepatu ini juga untuk lapisan upper bagian dalamnya beda ya teman-teman. Untuk versi yang lama ini terdapat lapisan latex yang tipis di bagian dalam, cuman nggak full. Ada beberapa bagian rongga-rongga yang tidak tertempel bagian latexnya. Sedangkan untuk versi yang terbaru ini, bagian dalam latexnya itu dia lebih full. Hanya ada beberapa rongga-rongga yang tersisa. Jadi latexnya lebih full dan juga sedikit lebih tipis dan juga lebih transparan. Jadi lapisan latex bagian dalam Lightspeed 20 FWD ini dia lebih tipis dan juga transparan ya teman-teman. Nah, itu dari segi material uppernya. Kemudian untuk dari lidahnya nih, nah lidahnya ini memiliki desain yang sama dan juga material yang sama, satu lapisan layer upper, jadi mirip banget dan sama banget dengan logo specs di bagian ujung. Dan juga bagian pinggiran talinya ini untuk versi yang terbaru dia hanya satu jahitan, sedangkan untuk versi yang lama dia 2 jahitan. Ini lebih aman. Tapi untuk versi yang terbaru juga dia udah ada bantalan di bagian sisi-sisi lubangnya, jadi walaupun kalian tarik dengan kuat, lubangnya tetap aman, gak gampang sobek ataupun lepas ya. Nah, itu untuk bagian sisi bagian penaliannya. Kemudian untuk bagian liningnya nih, nah ini juga penting. Versi yang lama dia sedikit lebih tipis, dan itu memberikan daya cengkram yang sangat baik di bagian pergelangan kaki kita. Dan untuk versi yang terbaru ini adalah ciri khas spek saat ini, kebanyakan memang agak tebal, tapi ini masih oke lah, nggak tebal-tebal banget, nggak setebal Lightspeed Reborn ataupun seri Reacto. Untuk bagian liningnya ini masih dalam golongan tipis ya teman-teman, jadi lebih merekat di bagian pergelangan kaki kita juga, dan lebih meminimalisir cedera ataupun blister juga di bagian tumit, walaupun
tadi saya cobain ada indikasi bahwa bakal blister di bagian tumit kaki saya, teman. Masih oke lah, masih mungkin butuh penyesuaian untuk bagian tumitnya, walaupun dari segi tumit juga ini udah empuk, soft, dan juga untuk liningnya juga empuk, dan daya cengkramnya juga sangat-sangat baik. Jadi untuk akselerasi juga enak banget. Nah, kita akan bahas soal insole-nya. Nah, kalau insole-nya masih sama juga dengan versi yang sebelumnya. Nah, insole seperti ini ya teman-teman, tebel. Saya heran kenapa spek selalu ngasih insole tebel di sepatu bola seri speed ataupun seri akselerator. Harusnya seri akselerator itu pakai insole yang tipis aja, jadi lebih oke gitu, makanya fitmentnya lebih oke dan lebih nyaman. Feeling ke tanahnya itu lebih berasa gitu kalau dipakein dengan insole yang tipis. Makanya ini saya ganti dengan insole specs yang ini ya teman-teman. Untuk versi yang insole bawaannya saya nggak pakai karena menurut saya terlalu tebel, jadi saya pakai versi yang lama ini. Ini insole Lightspeed Ribbon pertama ataupun seri Matlock juga yang pertama juga pakai insole jenis ini. Dan perbedaan paling besar adalah di bagian sole pad-nya. Nah, sole pad terbaru dari Lightspeed 20 adalah menggunakan sole pad Vertec 3.0, sole pad Vertec 3.0. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat teman-teman, apakah sole pad ini cocok untuk kaki lebar? Jawaban saya adalah sangat-sangat cocok ya teman-teman. Beda banget dengan Vertec 2.0 untuk fitmentnya. Teman-teman bisa lihat dari gambar aja udah kelihatan sebenarnya. Sole pad Vertec 3.0 ini walaupun dengan triangle stud, dengan stud yang sama juga, dan ini cocok untuk sprint juga, untuk akselerasi, tapi dia cocok untuk tipe kaki lebar. Nah, ini fitmentnya yang ngebedain dengan versi yang terdahulu. Menurut saya lebih lebar, ya jauh lebih lebar lah daripada versi yang Vertec 2.0. Jadi buat kalian yang memiliki tipe kaki lebar, sole pad ini cocok banget. Jadi nggak ada keraguan untuk order sepatu ini. Kemudian untuk bagian depannya, toe box-nya ini sama juga. Dia lumayan cembung dan nggak terlalu pipih. Jadi untuk rongga di bagian jari-jari juga ini aman banget. Pokoknya top lah untuk fitting dari sepatu ini. Nah, untuk feel dari uppernya nih sama nggak? Agak beda dikit. Untuk versi yang FWD ini sedikit lebih soft, walaupun ya mungkin secara secara feel nggak terlalu jauh berbeda kalau kita pakai. Cuman kalau kita pakai tangan gini, kita rasain untuk versi yang terbaru dia sedikit lebih soft, karena memang untuk lapisan latex bagian dalamnya dia sedikit lebih tipis dari versi yang lama. Oh ya, perbedaan yang lain adalah di bagian talinya teman-teman. Untuk versi yang terbaru ini udah pakai tali yang pipih, udah umum digunakan sama sepatu bola specs yang seperti ini. Untuk versi yang lama itu kan pipih tapi dia sedikit lebih tebal. Untuk versi yang terbaru dia udah pipih dan ini nggak gampang lepas juga ketika kita nali sepatunya, dan juga looknya lebih cakep juga ketika kita pakai. Dan untuk fittingnya gimana nih? Nah, ini pengalaman saya pribadi, udah saya cobain. Memang seperti yang saya bilang tadi, sepatu ini cocok untuk tipe kaki lebar ya teman-teman. Walaupun insole-nya saya ganti karena memang insole-nya terlalu tebel sih. Walaupun sampingnya pas juga, tapi ada suatu hal yang bikin kenapa saya ganti insole yang lebih tipis. Soal sizingnya, saya sebenarnya udah mikir-mikir mau order sepatu ini. Awalnya saya order size 38, terus mikir size 38 ini, sole pad ini udah saya cobain di Lightspeed 4 Elite, dan itu saya kekecilan, bahkan press juga. Tapi kalau saya pakai size 39, karena saya juga punya Lightspeed 4 Elite size 39 itu kepanjangan. Daripada kepanjangan, saya tetap ambil size 38. Ya bener, setelah saya pakai itu bagian ujungnya kaki sebelah kiri itu agak sakit karena memang mentok banget. Gambarannya gini, biasanya kalau saya pakai sepatu bola specs yang lain size 38 itu 24,5 cm pas. Sedangkan kalau saya pakai sole pad Vertec 3.0 ini berasa banget kayak 24,4 cm. Jadi selisih 1 mili tuh. Selisih 1 mili itu kerasa banget dampaknya ketika saya pakai itu benar-benar press di bagian ujung. Jadi kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama itu jempol kaki saya tuh bakal sakit. Tapi kembali lagi, daripada kebesaran saya pakai size 39, lebih baik saya tetap ambil size 38. Mungkin itu bisa jadi gambaran buat kalian untuk menentukan sizing dari sepatu ini. Karena yang tahu sizing dan juga fitment yang kalian suka di sepatu kalian itu kalian sendiri ya teman-teman. Saya ngasih gambaran aja biar nggak bingung dan bisa menentukan pilihan untuk sizing kalian sendiri. Pokoknya dari sepatu-sepatu bola specs yang lain, menurut saya untuk sizing Vertec 3.0 ini lebih kecil sedikit dari sizing Vertec 2.0. Walaupun untuk dari segi fitmentnya dia lebih lebar daripada Vertec
2.0. Jadi untuk sepatu ini saya lebarnya nggak ada masalah. Sedangkan untuk versi yang ini memang saya udah nggak cukup, udah nggak bisa dipakai walaupun ujungnya tadi pas, tapi sampingnya karena slim, saya nyiksa di bagian samping. Jadi walaupun saya lepas insole, ini nggak bisa jadi solusi sih. Dan itu adalah dari segi fitting. Kemudian dari feel-nya gimana? Kalau feel sih oke banget ya, top banget lah pokoknya. Kaki benar-benar presisi dengan sepatunya, walaupun memang ujungnya dia mentok banget, press banget dengan ujung kaki saya. Tapi untuk feel sentuhan bagian uppernya ini benar-benar berasa, karena memang uppernya tuh tipis banget. Kemudian apa ya, fitmentnya cocok lah sama kaki saya. Dan di bagian tumpunya juga dia mencengkram dengan sempurna, dan indikasi blister tuh ada, cuman belum sampai blister, jadi masih oke lah dengan sepatu ini. Untuk sole pad-nya juga, ya ini udah nggak bisa saya jelasin lagi. Ini udah oke banget dengan grip yang sangat baik di lapangan yang becek dan juga agak basah. Tadi saya cobain, kalau untuk sole pad-nya sih udah oke banget, nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau kita ngomongin soal bobotnya, ini size 38, beratnya cuma 154 gram. Gila ya, ringan banget, berasa nggak kayak pakai sepatu waktu saya pakai sepatu ini. Apalagi udah saya ganti pakai insole yang lebih tipis dan juga pastinya lebih ringan. Pokoknya sepatunya ringan banget sih. Kemudian ada juga yang nanya sama Lightspeed Reborn enak mana. Jujur aja sebenarnya enak ini, karena apa? Uppernya dia lebih kokoh dan juga dia lebih tipis. Feel-nya dengan bola itu lebih berasa. Cuman sizingnya agak kurang di kaki saya. Jadi saya bakal bilang lebih enak Reborn. Kecuali kalau ini sizingnya presisi banget sama Lightspeed Reborn misalnya. Sama dengan Lightspeed Reborn yang saya punya. Saya bakal bilang pure enak Lightspeed 20 FWD ini. Jadi buat teman-teman kalau nemuin sizing yang pas ataupun kalian beli dengan sizing yang pas di kaki kalian, saya jamin ini lebih nyaman dari Lightspeed Reborn. Karena untuk Lightspeed Reborn kan dia masih menggunakan sole pad Vertec 2.0, sedangkan ini Vertec 3.0 dia sedikit lebih lebar. Jadi buat kaki lebar ini oke banget, apalagi kaki slim udah pasti oke. Walaupun kaki slim memang agak menciut di bagian penaliannya, kalau kita tali itu kerasa banget, kelihatan looknya kurang cakep lah. Cuman di kaki saya masih oke sih sepatu ini. Dan kalau kita ngomong soal durability-nya, ini kayaknya udah nggak perlu saya jelasin lagi deh. Karena punya saya yang lama ini aja, belum ada yang kebuka sedikit pun. Karena memang menurut saya kualitas upper yang digunakan sama Lightspeed 20 ini menentukan dari kualitas lemnya juga. Jadi lebih kuat dan lebih menempel lebih kuat lah istilahnya seperti itu. Dan saya jamin sepatu ini bakal memiliki durability yang sama dengan versi yang terdahulunya. Kemudian untuk finishingnya ini rapi banget, nggak ada lemnya yang bleber-bleber. Kemudian untuk jahitannya juga oke banget, nggak ada sisa-sisa jahitan. Pokoknya untuk finishing sih oke banget, top banget. Di bagian insole boardnya juga udah oke banget ini. Pokoknya top lah untuk Lightspeed 20 FWD. Secara overall sepatu ini sangat nyaman, sangat oke, dan sangat-sangat worth it untuk harga 500 ribuan. Kalau ngomongin soal kekurangan, mungkin dari segi sizingnya teman-teman, bagian ujungnya tadi agak press dengan kaki saya, jadi kurang nyaman untuk jangka waktu yang lama. Tapi itu kan masalah saya pribadi sih. Kalau kalian pas dengan sepatu ini, nemu sizing yang pas dengan kaki kalian, itu bakal jauh lebih nyaman. Secara overall sepatu ini sangat nyaman, feel-nya oke banget. Pokoknya the best sih untuk harga 500 ribuan. Sepatu ini sangat-sangat rekomen. Jadi buat kalian yang mau order sepatu ini langsung aja gas, nggak usah banyak pikir. Kalaupun nanti nggak cocok bisa dijual lagi, ini bakal cepet banget sih ngejual. Harga second juga pasti masih tinggi. Dan itu aja sedikit review saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Dan tunggu video review-review selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa.